Pernahkah kalian hidup dengan listrik, tapi dibatasi hanya 4 jam saja dalam sehari? Dan itu masih dirasakan dan terus berlanjut hingga kini. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi cerita perjuangan peserta didik di sekolah dasar yang terletak di pedalaman hutan yang ada di Riau. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Lebah hutan silih berganti hinggap di kelopak bunga yang bermekaran di halaman kelas. Kesederhanaan nampak dari tingkah polos mereka, anak-anak peserta didik di SDN 026 Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Riau. Ruang kelas yang terpaksa disekat tak menyurutkan semangat mereka untuk giat menimba ilmu. Hanya ada 3 ruang kelas di sekolah dasar ini. Mungkin minimnya anggaran dari pemangku kebijakan menjadi salah satu sebab buruknya fasilitas bangunan kelas. Jika hujan, atap di salah satu ruang kelas selalu bocor karena bangunan yang minim perawatan. Ditambah lagi, tidak adanya listrik di siang hari menjadikan ruang kelas gelap yang tentunya mengganggu proses belajar. Jadi pada hari ini pembelajaran kita kemarin akan kita lanjutkan, itu tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia kita kemarin kan ada yang Bapak beri tugas kan? Nah, tugasnya itu coba dikumpulkan dulu. PR-nya yang tidak selesai di sini. Namanya Sarul ya. Coba Sarul dulu sini. Kenapa PR-nya tidak diselesaikan? Jadi begini, nanti mudah-mudahan yang akan datang ini ada perhatian dari pemerintah untuk memasukkan listrik ke daerah kita. Jadi jangan kita terganggu lagi belajar sampai kapanpun, walaupun sampai tengah malam, walaupun sampai pagi, kita kan bisa belajar di rumah karena ada penerangan dari listriknya. Karena sekarang kita kan nggak ada punya listrik, hanya keterbatasan lampu yang kita gunakan itu hanya sampai jam 10:30 malam. Jadi makanya nanti PR-nya seharusnya kita kerjakan nanti siang ya, kalau nggak bisa kita kerjakan malam. Nah, lampu kita tuh terbatas waktunya. Ya, nah ya nanti kerjakan, kalau nggak bisa nanti malam kita kerjakan siang aja ya. Mudah-mudahan nanti ada perhatian daripada pemerintah kita untuk memasukkan listrik ke daerah kita. Hanya ada 3 guru honorer dan 1 guru yang sudah diangkat menjadi PNS di sekolah dasar ini. Upah yang minim tak menyurutkan tekad guru-guru di sini untuk terus mendidik. Nama Ibu Hadimar, Kepala SD 026 Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Di mana di SD ini tidak ada yaitu listrik atau PLN. Jadi oleh karena itu untuk menunjang proses belajar mengajar mungkin agak kurang karena tidak ada tenaga listrik. Kalau seandainya ada listrik tentu mungkin bisa menjadi belajarnya pakai modus dan sebagainya. Ruangannya gelap karena tidak ada listrik, apalagi kalau cuaca mendung sekali. Itu kadang sangat mengganggu proses belajar mengajar karena tidak nampak lumuri untuk menulis. Kegiatannya sesuai rumah benar yang terganggu karena tidak ada listrik, sehingga sering murid tidak mengerjakan tugas rumahnya seperti PR. Harapan kami semoga ada listrik di desa kami ini supaya dapat nanti penerangan di SD ini. Di tengah kekurangan dan fasilitas yang jauh dari kata layak, masih tersimpan asa dari tenaga pengajar agar anak didik di sini menjadi generasi yang cemerlang. Meskipun mereka hanya sekolah di pedalaman, tentu ini menjadi tugas yang harus segera dibenahi oleh pemangku kebijakan.
Pemerataan pembangunan harus benar-benar merata hingga pelosok desa agar tercipta kesejahteraan bagi mereka.